gue buka gue langsung kaget, shock, dan itu keadaan Bubu tuh nggak pakai baju. Badannya itu tuh dia udah menghitam kayak keunguan. Gancet. Iya, kan dipotong. Iya, kan dipotong. Jadi ya udah. Kumisnya ada di dalam. Iya, itu. udah. Dikubur nggak bisa. Jadi si kemaluan, jadi bener-bener nggak bisa dilepas, tangannya pun nggak bisa diginiin bang. Jadi begini, matanya aja nggak bisa ditutup. Astaga. Beberapa waktu terakhir, dunia maya kembali dihebohkan dengan kisah Gancet, pasangan yang konon nggak bisa terpisah saat berhubungan badan. Sebagian orang menyebut ini sebagai ajab perbuatan dosa. Sebagian lagi mengatakan ini hanya fenomena medis belaka. Tetapi dari sudut pandang kebatinan dan spiritual, fenomena ini jauh lebih dalam dari sekedar persoalan fisik. Malam ini kita akan membahasnya dari dua sisi, ilmu lahir dan ilmu batin, antara fakta medis dan makna mistis. Dalam pandangan kebatinan, setiap hubungan intim bukan hanya pertemuan tubuh, tetapi juga penyatuan energi dua sukma. Saat dua insan melakukan hubungan, terbentuklah ikatan energi batin yang disebut tali asih sukma. Energi ini bisa suci jika dilakukan dengan cinta yang diridhoi, tetapi bisa menjadi ikatan kotor bila dilakukan dalam hawa nafsu, tanpa restu, atau di tempat yang dianggap bergetar rendah, seperti lokasi keramat atau tempat yang dipenuhi energi gaib. Nah, fenomena Gancet ini secara spiritual diyakini terjadi ketika dua energi batin saling mengikat terlalu kuat, namun enggak selaras. Tubuh mereka menyatu, tapi energi mereka menolak. Dalam bahasa kebatinan disebut benturan getaran sukma. Ketika energi saling menolak, tubuh bereaksi dan muncullah efek seperti terjebak, enggak bisa berpisah. Bahkan tubuh terasa berat, seperti dililit sesuatu yang enggak kasat mata. Fenomena ini bisa muncul karena tiga penyebab utama dalam dunia batin. Yang pertama, hubungan di tempat angker atau enggak suci. Banyak kasus terjadi di tempat sunyi, di gunung, kebun, atau rumah kosong. Tempat seperti ini bukan sekedar sepi, tetapi menyimpan energi penjaga alam. Ketika hubungan dilakukan di sana, makhluk halus yang mendiami wilayah itu bisa terbangun dan menolak perbuatan tersebut. Akibatnya, dua energi tubuh manusia dibekukan oleh getaran alam sebagai bentuk teguran. Kedua, ikatan emosi yang enggak bersih. Jika salah satu pihak menyimpan amarah, dendam, atau ketakutan dalam hati saat berhubungan, energi itu mempengaruhi aliran batin. Dalam kebatinan, energi marah adalah getaran panas, sedangkan energi cinta adalah getaran lembut. Ketika dua energi ini bertemu di tubuh yang sedang menyatu, terjadi konflik aura yang bisa menimbulkan kejadian ekstrim seperti Gancet. Ketiga, karma dari pelanggaran spiritual. Hubungan yang dilakukan tanpa restu, penuh dosa, atau dengan niat menghina sesuatu yang suci, bisa menciptakan energi balik. Energi itu menjerat pelakunya seketika sebagai bentuk teguran alam. Maka, nggak jarang, fenomena Gancet dianggap sebagai pukulan langsung dari semesta agar manusia kembali sadar. Secara medis, fenomena ini disebut penis captivus, kondisi ketika otot vagina mengencang secara refleks dan menjepit penis dengan kuat. Biasanya terjadi karena ketegangan otot panggul, rasa takut, atau stres berlebih saat berhubungan. Fenomena ini memang sangat langka, tapi pernah tercatat dalam dunia medis sejak abad ke-19. Namun, jika kita melihat dari sisi spiritual dan budaya Nusantara, seringkali fenomena ini muncul bersamaan dengan unsur tempat, niat, dan emosi yang enggak suci. Disinilah batas antara fakta dan mitos menjadi kabur. Artinya, secara medis bisa dijelaskan, tetapi secara spiritual bisa dipahami sebagai teguran. Dalam dunia kebatinan, nggak ada peristiwa tanpa makna. Setiap kejadian memiliki pesan tersembunyi, dan Gancet bisa dipahami sebagai pesan dari semesta agar manusia menghormati kesucian energi kehidupan. Seks bukan sekedar kenikmatan jasmani, tetapi penyatuan dan aliran energi ilahi yang melahirkan kehidupan. Ketika manusia mempermainkan energi itu di tempat kotor atau dengan niat yang salah, maka energi alam akan menegur. Fenomena ini seperti Gancet menjadi simbol bahwa energi suci nggak boleh dilanggar, dan setiap penyimpangan dari keseimbangan akan menimbulkan reaksi entah lewat fisik, batin, atau kejadian gaib. Ada beberapa langkah kebatinan yang bisa dijadikan pedoman untuk menjaga keharmonisan energi tubuh dan batin. Yang pertama, jaga kesucian niat dan tempat hubungan suami istri yang diridhoi dan dilakukan dengan cinta yang tulus, menghasilkan energi terang, bukan gelap. Jangan pernah melakukan hubungan di tempat yang dianggap angker, di luar batas moral, atau dalam kondisi batin yang gelap. Kedua, perkuat energi positif sebelum berhubungan. Mandi bersih, berdoa, dan tenangkan pikiran. Aura bersih akan menutup kemungkinan benturan energi negatif. Ketiga, jika sudah terjadi gangguan energi,
Jika tubuh atau batin terasa berat, lakukan pembersihan dengan air doa, garam, dan daun sirih. Niatkan agar seluruh energi asing yang menempel dilepaskan. Doa dan ketenangan adalah kunci utama untuk menetralkan gangguan spiritual. Jadi, apakah gancet itu fakta atau mitos? Jawabannya, keduanya benar, tergantung dari pintu mana kita melihatnya. Secara medis, ini bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Tapi secara spiritual, ini adalah bentuk teguran, tanda bahwa ada hukum alam yang dilanggar. Karena dalam kebatinan, tubuh manusia bukan hanya daging dan tulang, tapi juga tempat bersemayamnya energi suci. Ketika energi itu disalahgunakan, maka semesta akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Ingatlah saudaraku, segala yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk hubungan badan, adalah bagian dari keseimbangan spiritual. Hormati energi itu, jaga kesucian niatmu, dan semesta akan menjaga dirimu. Karena sejatinya, bukan tubuh yang dikutuk, tapi kesadaran yang dilupakan.